Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan langsung saja teman-teman, buruan yang ingin nyetadion sok mangga yang mau nyetadion di tanggal 21 Desember di hari Ahad atau Minggu. Persib Bandung menghadapi Bayangkara sudah dibuka untuk early bird-nya hanya Rp100.000. Jadi tadi dibuka kurang lebih jam 2 siang sesuai dengan informasi yang sudah kita kabarkan kemarin dan tadi pagi gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah mengamankan 2 tiket laga kandang Persib menghadapi Bayangkara nanti teman-teman. Jadi mangga sekali lagi langsung check out saja di Persib Apps atau Brimo atau di Bale di aplikasi Bank BTN atau di GoPay gitu ya. Jadi ada 4 pilihan, Persib Apps, GoPay, Bale atau Brimo. Jadi harganya tetap sama Rp100.000. Kalau di Persib Apps itu ada biaya layanan jadi Rp105.000 untuk early bird ini. Nanti harga aslinya 115 atau 125.000 teman-teman, atau 115 kalau nggak salah katanya ya. Jadi alhamdulillah yang dari kemarin mah mantengin, kita udah diinformasikan nanti siang akan dibuka untuk early bird dan alhamdulillah gitu ya, sudah memang dibuka. Dan mudah-mudahan teman-teman yang selalu menyaksikan channel ini bisa gercep untuk ngamanin tiketnya. Itu yang pertama teman-teman. Lalu yang kedua, untuk jersey ini sudah di restock lagi sesuai dengan informasi kemarin juga yang kita terima, bahwa menurut Persib Store kita akan di stok untuk jersey away yang memang dibilang sangat langka teman-teman yang ini. Jadi ini memang langka untuk jersinya dan yang ini gitu ya. Ini tapi kalau ini belum di restock, nanti kita kabarin lagi kalau untuk yang ACL. Tapi yang ini yang Liga away ini restock. Jadi ayo bisa di PO sekarang, insya Allah dalam kurun waktu 25 hari itu sudah dikirim. Karena kemarin juga saya waktu beli yang di flash sale itu hanya 2 hari nyampe teman-teman. Entah memang diprioritaskan atau bagaimana saya nggak tahu, tapi yang jelas ya cepat insya Allah gitu ya. Yang ini bisa PO, mangga di bawah langsung saya sertakan gitu ya. Karena yang lain sudah habis, kita masih dikasih jatah, masih ada stok di sini teman-teman. Jadi untuk jersey yang langka away, nah ini kita masih punya, tinggal nanti dipilih saja untuk ukurannya gitu ya. Ada jersey, ada juga jaket yang memang di orang lain nggak ada, di kita ada teman-teman gitu ya. Kita dikasih jatah untuk jaket Persib Bandung. Lalu juga beberapa jersey yang dari pelatih, katanya jersey pelatih yang aki-aki Gede Wadul atau yang Bojan Hodak, ada yang merah teman-teman. Mau yang merah atau yang putih ada di sini, kita sudah sertakan termasuk jersey latihan. Mangga selama masih kita sertakan berarti masih ada stoknya gitu ya. Silahkan di kolom sebelah kiri di bawah atau diketuk saja untuk layar handphonenya, nanti keluar untuk urutan etalasenya nama produk di bawah itu teman-teman. Dimanfaatkan, mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman bobotoh mendapatkan jersey yang original dan juga mengenai informasi tiket Persib Bandung gitu ya, dan beberapa informasi yang lainnya. Nah ini ada yang menarik hasil dari rangkuman riset tim redaksi kami teman-teman, yang memang kita perlu bahas juga biar nantinya teman-teman nggak kaget gitu ya. Ada 4 posisi yang memang rawan, sepertinya Bojan akan melakukan sedikit rotasi dalam evaluasi untuk mengganti pemain gitu ya. Nah ini sekali lagi 4 posisi ini sejauh ini yang paling mencuat akan dilakukan evaluasi teman-teman. Dan yang pertama itu dari posisi penjaga gawang, lalu yang kedua posisi back gitu ya, lalu yang ketiga posisi sayap, dan keempat posisi depan atau striker. Jadi bukan berarti semua posisi diganti, tapi ada beberapa mungkin dari 4 posisi ini pemain yang masih belum cocok atau yang masih belum klik dengan gaya permainan Persib Bandung apalagi di level Asia yang akan semakin meningkat gitu ya untuk tingkat kesulitannya, karena di 16 besar ini tim-tim yang lolos
otomatis mempunyai kualitas. Jadi Persib pun harus menambah kualitas pemainnya. Jadi bukan kuantitas, maksudnya kalau kuantitas mulu jumlah pemain, tapi kualitasnya. Walaupun Persib memiliki 30 pemain, tapi kalau kualitasnya bagus semua ya buat apa gitu ya. Kalau kuantitas ya mungkin kayak kemarin gitu ya menghadapi Malut, capek. Nah itu barulah boleh ditambah atau ditambah kuantitasnya. Namun ya banyak juga yang menyayangkan kan dari kemarin tuh ya udahlah kita biar move on saja gitu ya teman-teman. Nanti kapan-kapan kita bahas kenapa gini, kenapa gitu kemarin karena kalah gitu ya. Tapi yang jelas biar kita move on saja. Nah ini 4 posisi yang menurut tim redaksi rawan untuk dirotasi atau dievaluasi oleh Bojan Hodak dari penjaga gawang. Ini tentu saja ya Adam Priesbeck ini masih menjadi pertanyaan besar, kenapa dibeli, kenapa tidak dimainkan, dan kenapa ya sangat jarang sekali mendapatkan kesempatan bermain gitu ya. Teja, kami yakin ini memang sudah ada di zona nyaman, merasa tidak ada saingan, tapi ya kita lihat di putaran kedua bagaimana. Lalu dari segi back di sini ada salah seorang mantan anak asuh gitu atau mantan pemain Bojan Hodak di Liga Malaysia yang memang menjadi anak emasnya. Apakah memang akan dibawa ke Persib Bandung? Karena sejauh ini dia menyatakan ya mungkin dengan kondisi klubnya saat ini tidak meyakinkan untuk kedepannya. Jadi apakah dibawa Bojan ke Persib? Kita lihat nanti teman-teman. Lalu dari segi gelandang gitu ya, baik itu gelandang atau sayap, pokoknya salah satu itu ya kan kita sudah dengar ya rumors mengenai JP gitu teman-teman, atau Joy Pelupesi, apakah benar atau tidak ya kita tunggu juga nanti teman-teman. Sebelum ada yang benar-benar meyakinkan mah ya kita tunggu nanti gitu ya. Lalu terakhir lini depan. Nah ini kita khusus bahas lini depan dulu, lini yang lain nanti menyusul ya. Jadi lini depan ini Persib untuk kedepannya memang untuk Bojan Hodak ini tidak akan segan-segan sepertinya dengan statistik yang sudah 3 musim ada di Persib Bandung. Jadi Bojan memang silent killer gitu ya. Jadi tidak bersuara tapi tiba-tiba mendepak pemainnya. Kita lihat ya Ciro gitu ya, DDS dengan kondisi yang bagaimana gitu, tidak dibilang ya kalau HT biru mah mungkin HT biru gitu ya. Kalau memang mencintai Persib, iya, berjuang sepenuh hati untuk Persib, iya, tapi kan tetap dilepas juga. Nah ini bukan tidak mungkin striker yang ada di Persib saat ini pun ya posisinya masih belum aman atau ya harus ada di penambahan lagi teman-teman dengan sistemnya head to head atau subsidi silang gitu ya. Kalau head to head ya katakanlah satu pemain asing slotnya dilepas untuk striker, diganti striker baru lagi gitu ya dengan slot asing. Atau teman-teman kalau mau ditambah slot penjaga gawang yang asing dilepas, Adam dimasukkan slot asingnya untuk striker penambahan. Karena kita lihat penampilan kemarin Jung, kalau Jung main harus ada tandemnya. Kalau Baros main di babak kedua biasanya habis nih tenaganya gitu ya, maka dimasukkan Ramon. Tapi Ramon ini juga kan Bojan memang mengatakan bahwa ya tugas seorang striker ya tidak harus melulu mencetak gol katanya. Kalau dia bisa membantu pertahanan maka nilai plus katanya. Nah apakah nantinya kalau memang Ramon Tankyu ini masih ada di Persib Bandung gitu ya, dengan catatan kalau memang masih ada di Persib Bandung, apakah akan membantu tetap di lini penyerangan atau memang akan diposisikan sebagai second striker gitu ya. Karena kalau melihat ada sisi gelandang yang akan didatangkan atau memang sisi sayap yang akan didatangkan kembali ya, kita lihat nanti apakah jalan atau tidak strateginya. Tapi kalau memang itu jadi gitu ya, kemungkinan Ramon ya satu babak itu akan ada 2 striker yang dimainkan teman-teman. Jadi bukan hanya satu gitu ya, jadi ada 2 striker yang dimainkan kalau melihat polanya Bojan Hodak saat ini. Karena kita
dari segi mencetak gol itu sangat minim gitu ya, apalagi ya kita tahu mungkin beberapa striker yang sudah mencetak gol sekarang hampir semua striker Persib Bandung mencetak gol, tapi kan belum ada yang betul-betul apa ya menjadi pembunuh gitu ya di kotak penalti. Jadi ya Bojan masih merasa kurang, tapi kalau untuk lini belakang awalnya kita percaya akan Barba, tapi ternyata ya kalau ngandelin Barba terus mah kasihan juga gitu ya, capek juga. Jadi mungkin harus ada satu pendamping yang lain. Kemarin juga kan kita lihat gitu ya, kalau Barba nggak main, nah dua back ini kelimpungan, dan memang ada salah satu pemain yang memang underperform gitu ya. Ya nantilah kita next di video berikutnya kita bahas di lini belakang, tapi kita fokus ke lini depan dulu. Jadi intinya dari tim redaksi kami melihat bahwa akan ada perombakan di lini depan. Apakah head to head, maksudnya striker asing diganti oleh striker asing lagi, atau memang subsidi silang dari slot pemain asing yang di posisi lain diposisikan kepada sisi striker untuk penambahan. Jadi otomatis striker yang ada saat ini dipertahankan, hanya ditambah lagi. Nah ini bisa baik itu slot asing ataupun slot lokal nantinya gitu ya teman-teman. Tapi ingat, di putaran kedua biasanya agak susah mendapatkan pemain yang memang existing atau sedang bermain di Liga 1. Nah ini semakin menarik lah pokoknya mah, kita sedikit-sedikit dulu aja biar teman-teman juga fokus apa yang ingin kita sampaikan. Jadi teman-teman bisa berpikir gitu ya, wah masing-masing posisi berarti ini sedang rawan gitu ya. Ya inilah Persib dengan segala drama dan segala apa namanya ekosistem yang ada di Persib gitu ya. Sekarang mau tidak mau kita harus tampil terus berprestasi, walaupun bermain nggak peduli ya Boboto mau pemain capek mau ini, tapi yang penting katanya harus bermain baik. Kalau udah bermain baik hasilnya minus atau negatif itu masih dimaklumin, tapi ya kalau kemarin mah kalahnya terhormat lah teman-teman, karena memang faktor kelelahan yang memang menjadi faktor utama Persib kalah gitu ya. Ya ada ya sebagian memang yang belum menerima, tapi ya ayo kita harus move on, kita harus terus dukung Persib Bandung. Masih banyak laga-laga di depan, bukan hanya laga menghadapi Malut saja. Dan ya Bojan Hodak juga sudah mengatakan bulan Desember ini kita berada di laga neraka semua. Jadi tim yang akan kita hadapi di bulan Desember ini tim yang berpotensi menyulitkan Persib semua gitu ya teman-teman. Alhamdulillah minimal mah di bulan Desember ini kita sudah memastikan tiket 16 besar ke di ACL 2, dan ya walaupun kemarin belum sempat nyalip ke posisi 2 di Liga karena kalah dari Malut, kita masih bisa nyalip nanti di akhir bulan Desember ini gitu ya. Sebelum penutup akhir tahun, insya Allah kita bisa ada di posisi 2, atau bukan tidak mungkin ada di posisi 1 gitu ya. Amin. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi beserta salam-salam juga. Yang pertama, Kang leres kamari Persib pemainnya baraut soalnya dibere bus sekolah akomodasina. Ya kalau dibilang baraut mungkin bukan faktor bus juga ya, mungkin ya kecapean, sekali lagi kecapean, ujak iji ke ditu gitu ya. Jadi ya berangkat malam nyampe pagi, sore latihan, tidur nggak nyenyak gitu ya, dan lain sebagainya, besoknya sudah main. Nah ini mungkin ya, makanya baraut gitu. Tapi setidaknya kalau akomodasi mah mungkin Panpel sudah memberikan yang terbaik, karena banyak juga bobotoh yang di medsos ini berbeda pemikirannya. Ada yang memang wah ini mah Panpel sigana mah ngahaja, katanya ngasih akomodasi seadanya, ngasih jamuannya seadanya, ngasih ini ngasih itu supaya ya Persib kalah. Diantaranya juga katanya mainnya sengaja dikesiangin, biasanya kan malam gitu ya, memang jadwal awalnya malam gitu, tapi ya dirubah ke siang. Nah ini kita nggak tahu lah masalah itunya mah ya. Yang penting ya kalau memang akomodasi ya yang kita lihat memang ada menggunakan bis sekolah, tapi apakah masalah baut atau tidak karena akomodasi seadanya, saya pikir enggak juga ya. Pemain sudah profesional, mereka juga sudah tahu mereka bermain di mana, dan
potensi kota yang mereka hadapi juga pasti mereka tahu lah gitu ya. Sudah semaksimal mungkin karena setidaknya juga apa ya ya gitulah, pokoknya masing-masing panpel punya caranya sendiri nyambut tamunya gitu ya. Lalu yang selanjutnya, udah Persib fokus di ACL aja Kang, di Liga mah kasihan capek pemainnya. Ya kalau di ACL mah sudah pasti, karena itu kan memang sudah fokus dari awal musim gitu ya, sudah memang tujuan Persib ke Bojan Hodak ya harus targetnya lolos ke 16 besar. Alhamdulillah sudah. Tapi kalau Liga juga ya kumaha mun misalkan nggak main serius sekarang, musim depan masa nggak mau masuk lagi ke Asia. Karena Persib Bandung, Kang Adit sudah mengatakan bahwa kita akan ketagihan main di Asia, karena ya sampai sekarang saja untuk nilai rupiah gitu ya, yang dirupiahkan dari mulai bonus lalu subsidi dari AFC ini melebihi juara musim kemarin, juara liga main hampir 10 bulan gitu ya, sedangkan di ACL 2 main baru 3 bulan aja udah menghasilkan nilainya 1,5 nilai daripada kemarin gitu ya, nilai juara kemarin teman-teman. Sekarang kan Persib sudah mengumpulkan kurang lebih 12,1 M gitu ya. Kemarin juara liga 7 M-an, itu pun belum dipotong ini potong itu, jadi ya bisa jadi 2 kali lipatnya gitu ya, hampir 2 kali lipatnya main 3 bulan. Makanya ketagihan main di Asia teman-teman gitu ya. Jadi kalau memang Persib disuruh fokus di ACL aja ya nggak bisa. Kalau memang di liga kita nggak berprestasi, nggak juara 1 atau juara 2, ya musim depan nggak masuk liga lagi gitu ya. Jadi kita juga harus ya fokus di liga teman-teman gitu ya. Jadi harus masuk 2 besar, posisi 1 insya Allah atau minimal posisi 2 untuk bisa masuk ACL lagi musim depan. Karena musim depan kita insya Allah kalau memang Persib dan Dewa sekarang poinnya masih terus nambah untuk nilai koefisien Liga Indonesia, ya musim depan kita sudah punya 2 jatah lagi gitu ya di ACL 2. Jadi nggak ada main yang di ACGL, jadi semuanya di ACL 2. 1 otomatis masuk, 1 kualifikasi ACL 2 gitu. Insya Allah lah semuanya klub Indonesia siapapun nanti yang main di Asia ya kita harus dukung, kita harus bangga gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, tolong dibahaskan ada pemain cadangan, fungsinya apa? Maksain pemain yang capek. Ya ini mah sepenuhnya pelatih yang punya skema bermain dan yang tahu gitu ya pemain yang siap dan pemain yang tidak siap. Jadi kalau ada yang bilang juga misalkan ya udah mainin si A, si B, si C. Nah begitu kalah, nah nggak mainin si ini, nggak main si itu. Jadi serba salah gitu ya. Makanya biarinlah, tugas kita mah hanya mendukung saja. Ya pelatih yang lebih tahu, karena pelatih yang setiap hari ada dengan pemain, tahu head to head dengan pemainnya bagaimana. Jadi ya pelatih yang lebih paham gitu ya. Kita mah doain yang terbaik saja teman-teman. Kalau itu mah saya nggak bisa terlalu jauh lah. Kenapa nggak mainin si A, si B, kan mungkin punya pandangan sendiri gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang nungahina Sunda kumaha ayeuna? Oh, si Resbob. Waduh, ya kita mah jangan buang-buang energi lah, sudah ada yang ngurusin hal itu ya teman-teman. Kita fokus ke Persib aja, tapi kalau Resbob mah katanya sudah di DO dari kampusnya yang ada di Surabaya gitu ya. Itu aja lah untuk update-nya. Lalu selanjutnya, muncul saya mah loba pemain Persib nu ABS asal bapak senang mun di dunia kerja mah masing capek jawab siap we mun dipaenkeun. Aduh, iya, ya nggak tahu juga ya. Kalau memang mungkin pemain juga ingin menunjukkan yang terbaik gitu, makanya menggebu-gebu gitu ya. Ketika ditanya siap main, ya pasti jawabnya siap lah gitu ya. Ya tapi kita nggak tahu lah pemain Persib keadaannya bagaimana, kondisi tubuhnya. Itu mah masalah pemain dan pelatih gitu ya. Kita nggak masuk ke ranah itu teman-teman. Lalu selanjutnya, oh udah ya, kalau pertanyaan ini ada teman-teman yang ingin disapa katanya. Wah mantap, ini banyak. Oke, yuk bismillah, kita baca dari yang terbaru. Dari ada Kang Mandor di Pekayon Bekasi katanya, ada dari Kang Ru Pentus di Majenang Cilacap, ada juga dari Bobotoh di Carang Pulang Bogor, lalu ada Kang Salman Tambak Baya di Garut,
lalu juga ada Kang Denny Boyo di Jelekong, Bale Endah. Ada Kang Asep Denny Kang Asep Denny Boboko Majalaya. Ada juga Viking Ranjeng di Bandung. Lalu ada dari Boboto Ujung Berung, Boboto Cugenang Cianjur, Boboto Ben Hill. Lalu ada Abah Hari di Jogja. Lalu ada Boboto di Balai Riam, Kalimantan Tengah. Ada juga Boboto di Geger Kalong. Lalu ada Kang Tantan Otoy di Bojong Soang. Lalu ada juga Boboto Limbangan Sari Cianjur. Lalu ada Kang Diki Afrianda di Sragen. Lalu ada dari Mang Chandra Konveksi Kasur Bayi Ranca Kasyat. Waduh. Lalu ada juga Kisunda Boboko Pasir Gunung Manglayang. Lalu ada juga Bobotoh di Pemalang, Bobotoh Kudus, Bobotoh Pelabuhan Ratu. Ada juga Abah Dadang di Cibuntu. Ada juga Kang Aceng di Depok. Lalu dari Bobotoh Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Ada juga Kang Kadek Kadek Lebak Banten. Ini teh nama orang atau nama daerah ya? Dari Kadek Lebak Banten gitu ya. Lalu dari Bobotoh Cipatujah, Bobotoh Cisarua, Kang Ardas Paprika. Waduh, nggak ada nuluwih lada ini teh Kang Ardas Paprika namanya ya, di Cisarua. Lalu ada Bobotoh Bayu Remi di Garut. Lalu wah sering main gini ya Bayu Remi gitu ya, menang wae pasti ya Kang Bayu. Lalu juga ada Bobotoh Gunung Pancir, lalu Bobotoh Dauan Majalengka, ada juga Bonjopi Cidadap Girang, lalu ada Bobotoh Ciamis Cikoneng Ciangini, lalu Bobotoh Cijuhung Sukaratu Tasik, dan terakhir dari Bobotoh Pangalengan. Wah ini mantap Bobotoh, mudah-mudahan informasi yang kita bagikan di hari ini menjadi satu informasi baru dan wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.